Kita ingin membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Cipta lapangan kerja, itu yang kita tuju ke situ. Berikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau ngurus izinnya sulit, saya perintahkan langsung pada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Ini penting sekali. Sejak dilantik 23 Oktober 2019, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara murni dan konsekuen melaksanakan arahan Presiden. Meski baru menjadi nahkoda selama 2 bulan, BKPM di bawah kepemimpinan Bahlil berhasil mencatatkan realisasi investasi 2019 sebesar 809 triliun atau 17 triliun melampaui target sebesar 792 triliun. Investasi mangkrak yang belum tereksekusi menjadi salah satu fokus utama BKPM sejak Oktober tahun lalu. Nilainya fantastis, yaitu 708 triliun. Hingga kini sudah 58,3% atau 413 triliun yang berhasil difasilitasi. Salah satunya adalah investasi perusahaan asal Korea Selatan Hyundai senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama proyek yang mangkrak selama 1 tahun ini sudah mencapai 60% tahap konstruksi meski di tengah pandemi COVID-19. BKPM is very important for our project. Especially Mr. Bahlil, so does with his support for our project, we could successfully proceed factory construction. Bukan hanya investor besar, BKPM juga memfasilitasi UMKM yang investasinya mangkrak. Contohnya adalah Bambang Susilo, pelaku UMKM dengan bidang usaha pabrik pasir di Klaten, Jawa Tengah. Saat awal pendirian, kami lihat potensi di daerah ini yang berkembang apa, ternyata usaha klaster pengolahan pasir ini yang berkembang. Dan kami amatin dari seluruh usaha yang ada, kurang lebih ada 170 usaha klaster, hampir semuanya legalitasnya tumpang tindih karena terbentur regulasi. Jadi kami pun juga mengurus ke sana kemari, akhirnya kita kehadiran Bapak Menteri Muda BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia, kami ucapkan terima kasih karena berkat peran beliau, usaha kami izin bisa keluar. BKPM juga semakin memprioritaskan sebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa. Data menunjukkan bahwa porsinya kini semakin berimbang. Sepanjang semester 1 tahun 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 51,9% dan di luar Pulau Jawa 48,1%. Tidak hanya itu, BKPM juga berkomitmen mengawinkan investasi besar dengan pengusaha nasional di daerah dan para pelaku UMKM. Proposan dari Kepala BKPM sekarang adalah agar semua mitra-mitra dalam investasi di Jawa Barat dahulukan adalah pengusaha Jawa Barat. Dari mulai kontraktornya, suppliernya, dari mulai kegiatan bersama UMKM. Karena buat apa ada investasi besar tapi tidak menetes ekonominya kepada masyarakat lokal. Kepemimpinan Pak Bahlil, Kepala BKPM sangat luar biasa karena beliau datang dari orang pebisnis lapangan sehingga paham, bisa mengurai kemacetan-kemacetan yang selama ini terjadi dalam sisi administrasi. Jadi pemimpin seperti beliau sangat baik, mau turun tangan, tidak hanya tunjuk-tunjuk tangan, dan mau bagian dari solusi. Tahun 2020 adalah tahun yang memberikan tantangan luar biasa bagi semua negara. Pandemi COVID-19 melanda dunia dan mulai masuk ke Indonesia di awal Maret. Namun hal ini tidak menyurutkan kesigapan BKPM
dalam menarik dan mengawal investasi, termasuk relokasi investasi yang diperintahkan oleh Presiden. BKPM membentuk Satgas khusus untuk menarik relokasi investasi. Yang pertama adalah bagaimana mengidentifikasi potensi pabrik atau investor yang dari negara mana saja, terutama China, yang akan hengkang dari negara itu untuk kemudian kita bisa melakukan pendekatan. Yang kedua adalah saya memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukan negosiasi, diplomasi, dan apapun caranya agar mereka bisa mendatangkan investor. Harus memiliki sebuah competitiveness yang baik. Kalau tidak, jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi. Ada relokasi dari Tiongkok, 33 perusahaan kita satu pun nggak dapat. Saya senang hari ini sudah ada yang masuk 7. Sudah pasti ini yang 7. Salah satu perusahaan adalah Meilun. Produsen audio speaker asal Taiwan ini telah melakukan groundbreaking di bulan Juli dan kini sudah memasuki 50% dari seluruh tahap konstruksi. With BKPM help, we are confident to start the commercial operation in the first quarter of 2021. Chairman of BKPM and his team are working effectively and straightforward on helping the investors. They are very responsive to help us to cut the red tapes. Their system make us feel secure. Hingga saat ini sudah ada 13 perusahaan yang melakukan relokasi dengan total investasi 6,9 miliar dolar Amerika Serikat dan potensi serapan 65.000 tenaga kerja. Selain itu, 15 perusahaan telah berkomitmen untuk berinvestasi 21,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sebanyak 61.000 orang berpotensi terserap sebagai tenaga kerja. BKPM juga memetakan 124 perusahaan yang potensial melakukan relokasi ke Indonesia dengan total nilai investasi 41,4 miliar dolar Amerika Serikat dan potensi penyerapan tenaga kerja 162.000 orang. Kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah menjadi kawasan yang ditargetkan untuk menjadi lokasi relokasi investasi. Kawasan industri ini merupakan percontohan kerjasama antara pemerintah dan BUMN dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Dengan kehadiran kawasan industri terpadu di Batang, saya kira inilah yang menjadi semangat kita pada waktu itu dan semoga bisa terwujud. Karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Kepala BKPM, kemudian Bapak Presiden Republik Indonesia dalam hal menopang sekaligus mensupport Batang sebagai salah satu titik untuk kawasan industri, khususnya industri terpadu yang mengusung tema Smart and Sustainable. Peningkatan iklim investasi dan kegiatan berusaha juga kemudahan berusaha menjadi komitmen BKPM. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik akan memberikan kecepatan, kemudahan, efisiensi, dan kepastian bagi pelaku usaha. Hal ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Hari ini negara punya anak-anak bangsa yang mencari lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 15 juta, kurang lebih Bang. Pertanyaan berikut adalah, mereka ini bagaimana caranya untuk mendapat lapangan pekerjaan? Apakah bisa cukup diterima jadi PNS? Apakah cukup diterima sebagai TNI Polri dan juga pegawai BUMN? Saya pikir tidak cukup Bang Kali. Maka instrumennya adalah bagaimana negara hadir berdasarkan perintah Pasal 27 Undang-Undang 45 untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan pekerjaan selain daripada negara terkait dengan PNS dan BUMN serta TNI Polri, pasti sektor swasta. Pintu masuknya adalah bagaimana ada investasi. Dengan undang-undang ini,
wajib hukumnya seluruh investor dalam negeri atau asing harus berkolaborasi dan kerjasama dengan UMKM dan pengusaha nasional yang ada di daerah. Bagi adik-adik saya yang mahasiswa yang sekarang mau selesai kuliah, itu bisa kita menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mereka bisa jadi pengusaha. Bonus demografi di depan mata. 2030, 60% penduduk nasional kita adalah usia produktif. Dan saya pikir tidak ada cara lain, Bang Karni. Di pasal 33 Undang-Undang 45 tentang demokrasi ekonomi, investasi yang inklusif, harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya. Undang-undang ini undang-undang masa depan. Undang-undang ini bukan undang-undang masa lalu. Jadi ayo kita berpikir ke depan, karena masa depan bangsa ini ada di depan kita semua.